Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Aswar. Saya dari Prodi Manajemen 25B. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang perbedaan zakat fitrah dan zakat mal. Materi ini saya buat untuk memenuhi tugas mata pelajaran pendidikan agama Islam. Selanjutnya, tujuan dari presentasi ini adalah untuk memberikan pemahaman yang jelas mengenai perbedaan mendasar antara zakat fitrah dan zakat mal, yang merupakan dua kewajiban penting dalam Islam. Melalui pembahasan ini, saya berharap kita bisa memahami tiga hal utama. Pertama, tentang zakat fitrah, yaitu kewajiban dan tujuan pensucian diri. Kedua, tentang zakat mal, mencakup syarat nisab, haul, dan tujuan pensucian harta. Dan yang ketiga, kita akan melihat perbandingan atau aspek-aspek pembeda utama di antara keduanya. Selanjutnya, kita bahas tentang zakat fitrah yang merupakan bentuk pensucian diri bagi setiap muslim. Zakat fitrah wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang mampu saat Idul Fitri, dan biasanya dibayarkan menjelang sholat Idul Fitri. Bentuk zakat fitrah berupa bahan makanan pokok seperti beras, gandum, atau yang sejenisnya dengan takaran 1 sya atau sekitar 2,5 sampai 3 kg per orang. Tujuan dari zakat fitrah ini adalah untuk mensucikan diri setelah menunaikan ibadah puasa Ramadan, serta membantu mereka yang membutuhkan agar juga bisa merasakan kebahagiaan di hari raya. Berikutnya adalah zakat mal, yaitu zakat yang berkaitan dengan harta. Zakat ini wajib bagi setiap muslim yang hartanya telah mencapai nisab atau batas minimum dan telah dimiliki selama 1 tahun penuh atau disebut haul. Syaratnya, harta tersebut harus mencapai nisab dan haul dan bisa berupa uang, emas, perak, hasil perdagangan, pertanian, atau jenis harta lainnya. Untuk waktu pengeluaran, zakat mal bisa dikeluarkan kapan saja setelah haul terpenuhi. Jadi tidak terikat waktu tertentu seperti zakat fitrah. Sedangkan besarannya umumnya adalah 2,5% dari total harta yang telah mencapai nisab. Dan berikut ini adalah perbandingan aspek kunci antara zakat fitrah dan zakat mal. Dari segi waktu, zakat fitrah dikeluarkan menjelang Idul Fitri, sedangkan zakat mal bisa dikeluarkan kapan saja setelah memenuhi syarat haul dan nisab. Dari segi bentuk, zakat fitrah diberikan dalam bentuk makanan pokok, sedangkan zakat mal berupa uang atau harta. Tujuan zakat fitrah adalah untuk mensucikan diri setelah berpuasa, sedangkan zakat mal untuk mensucikan harta yang dimiliki. Dan untuk penerimanya, keduanya sama-sama diberikan kepada 8 golongan atau asnaf. Meskipun berbeda dalam bentuk dan waktu, keduanya memiliki tujuan sosial yang sama, yaitu membantu sesama dan menegakkan keadilan sosial dalam Islam. Kalau dilihat dari fokus utamanya, zakat fitrah dan zakat mal punya perbedaan yang cukup jelas. Zakat fitrah berfokus pada pembersihan jiwa dan moral dari hal-hal yang mungkin mengotori ibadah puasa. Jadi, tujuannya lebih ke penyucian diri agar kembali fitrah di hari Idul Fitri. Sementara itu, zakat mal berfokus pada pembersihan harta dari hak orang lain dan membantu mereka yang membutuhkan. Jadi, bisa dibilang zakat fitrah membersihkan jiwa, sedangkan zakat mal membersihkan harta. Zakat fitrah merupakan kewajiban tahunan yang harus ditunaikan oleh setiap muslim di bulan Ramadan sebelum sholat Idul Fitri. Besaran zakat fitrah ditentukan sebesar 1 sya makanan pokok di daerah masing-masing. Di Indonesia sendiri, 1 sya ini setara dengan sekitar 2,5 sampai 3 kg beras per jiwa. Artinya setiap orang wajib mengeluarkan zakat fitrah sesuai takaran ini sebagai bentuk penyucian diri dan kepedulian sosial. Kalau zakat fitrah wajib untuk semua muslim, zakat mal punya ketentuan khusus. Zakat mal hanya wajib dikeluarkan kalau harta yang dimiliki sudah mencapai batas minimum atau disebut nisab dan disimpan selama 1 tahun penuh yang disebut haul.
Besarnya zakat mal umumnya adalah 2,5% dari total harta yang telah mencapai nisab. Intinya, zakat mal ini bukan cuma tentang memberi, tapi juga bentuk tanggung jawab dalam mensucikan harta yang kita miliki. Baik zakat fitrah maupun zakat mal, keduanya disalurkan kepada 8 golongan yang berhak menerima atau disebut asnaf. Golongan tersebut antara lain fakir, miskin, amil zakat, mualaf, rikob atau budak yang ingin merdeka, ghorimin atau orang yang terlilit hutang, fisabilillah yaitu yang berjuang di jalan Allah, dan ibnu sabil yaitu musafir yang kehabisan bekal. Tujuan pembagian ini adalah untuk memastikan harta zakat tersebar secara adil dan membantu mereka yang benar-benar membutuhkan. Kesimpulannya, baik zakat fitrah maupun zakat mal sama-sama punya tujuan mulia. Keduanya adalah kewajiban umat Islam untuk berbagi rezeki, membersihkan jiwa dan harta, serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zakat bukan hanya tentang memberi, tapi juga tentang kepedulian, keikhlasan, dan rasa syukur atas nikmat yang kita miliki. Semoga dengan menunaikan zakat, kita bisa membantu sesama dan menciptakan kehidupan yang lebih adil serta penuh berkah. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.